Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat HF. Oke, kita tunggu ya sampai banyak yang join. Oh ya, anyway, apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan juga bahagia ya. Amin. Weekend-weekend ini lagi pada ngapain nih? Mungkin ada yang lagi pada jalan-jalan ya, atau lagi stay at home aja bersama keluarga di rumah. Mungkin bisa tulis di kolom chat juga. Weekend hari minggu dulu pada ngapain? Oke, sambil nunggu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, udah pada vaksin kedua belum ya? Atau udah pada yang vaksin ketiga? Nah, meskipun sekarang udah pada vaksin dan juga beraktivitas biasa, jangan lupa ya untuk terus tetap jaga protokolnya. Apalagi mulai sekarang kasusnya udah mulai lagi naik nih. Dan ada munculnya varian baru, yaitu varian Omicron. Mungkin udah banyak ya di media-media, dan kebetulan akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, stay safe ya semuanya. Kita tunggu sampai cukup ya yang view. Alhamdulillah sehat semua. Oke. Alhamdulillah sehat. Oke, udah lumayan ya yang join ya. Mungkin kita bisa mulai kali ya caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat HF. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Kita kembali lagi nih sahabat HF di acara Ngobrol Sehat pada malam hari ini. Oh ya, sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu ya, biar sahabat-sahabat HF nggak bingung, kok beda ya sama yang biasanya, tapi kok agak mirip juga ya. Tuh. Perkenalan terlebih dahulu ya, nama saya Dr. Fauzia Bunjamin. Tapi kalau anak-anak zaman now tuh biar akrab, boleh panggil saya Dr. Uci gitu ya. Dan kok nama belakang saya kok mirip ya dengan Dr. Azizah. Yes, saya adalah adik dari Dr. Azizah Bunjamin nih sahabat HF, yang biasanya nemenin sahabat HF di acara Ngobrol Sehat episode sebelumnya. Terus saat ini saya sedang magang di Departemen Mata RSCM Kirana sambil menunggu giliran internship di bulan Mei. Jadi salam kenal ya semua sahabat HF. Oke. Oh iya, mumpung awal tahun 2022 nih sahabat HF dan belum masuk bulan kedua, saya beserta Humanity First Indonesia mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk semua sahabat HF. Doa yang terpenting adalah semoga semuanya bisa sehat, bisa bahagia, dan bisa lancar segala urusan dan hidupnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Khususnya untuk pandemi COVID tahun ini ya, Sobat HF, semoga kita bisa terus sehat, terus berkumpul dengan keluarga dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, nggak terasa ya Sobat HF, ternyata Ngobrol Sehat ini tuh sudah masuk episode ke-6 ya Sobat HF. Semoga dengan acaranya Ngobrol Sehat ini nih Sahabat HF bisa terus mendapatkan informasi-informasi penting seputar kesehatan ya dasar, dan bisa bermanfaat untuk menjadi pembelajaran untuk kita sendiri dan juga sahabat HF agar bisa tetap hidup sehat. Nah, pada malam hari ini saya Dr. Uci ingin membahas sesuatu yang benar-benar lagi topik yang hangat ya di Indonesia saat ini, yaitu adalah seperti yang tadi saya sudah singgung di awal, yaitu kita akan membahas tuntas kasus Omicron, yaitu varian baru yang muncul di Indonesia. Dan juga selain Omicron ini, kita akan bahas terkait vaksin ya, yaitu terkait vaksin booster atau vaksin ketiga dan juga vaksin pada anak-anak. Nah, seru banget kan sahabat HF? Makanya yuk kita stay tune terus ya untuk terus di Ngobrol Sehat ini. Nah, seperti episode-episode sebelumnya, hostnya saya sendiri nggak akan sendirian nih. Saya akan ditemani oleh superhero kita seperti biasa dalam menanggulangi COVID-19. Dan dulu juga pernah nih muncul di episode 3 di Ngobrol Sehat HF.
Mungkin sahabat-sahabat HF ada yang ingat gak ya? Itu loh adiknya Kang Edi Brokoli. Nah, coba ada yang tahu nggak ya? Mungkin bisa ketik di kolom chat ya. Siapa? Jadi dulu beliau adalah salah satu superhero kita dan menangani COVID-19 dan salah satu dokter spesialis paru. Gitu. Ya, beliau adalah Dr. Ira Nurasyidah, spesialis paru, dan beliau merupakan dokter spesialis paru yang saat ini bertugas di RSUD Ulin Banjarmasin. Nah, beliau mungkin pernah muncul di episode ngobrol sehat sebelumnya nih, Sobat HF. Nah, karena hari kita kedatangan ahlinya nih, selama live IG kali ini, nanti Sahabat HF boleh nih menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak Sahabat HF terkait tema yang kita bahas hari ini, yaitu terkait COVID Omicron. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung ketik aja ya Sahabat HF di kolom chat. Nanti insya Allah akan kami jawab bersama Dr. Ira. Dan oke. Sekarang kita langsung invite aja ya Dr. Ira untuk bergabung di live kita pada malam hari ini. Oke, kita tunggu sampai Dr. Ira bergabung ya. Ya, Assalamualaikum Dr. Ira. Waalaikumsalam, Dokter Uci. Suara saya kedengeran ya, Dokter Uci? Kedengeran dokter. Ya, alhamdulillah. Apa kabar dokter sebelumnya? Alhamdulillah, saya kabar baik. Gimana Dokter Uci dan sahabat HF semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam, dokter. Alhamdulillah sehat saya. Dan saya dalam kondisi baik. Semoga sahabat HF yang lain sehat ya, Dokter Uci. Amin, amin. Oh ya dok, sebelumnya sebelum kita mulai nih ya dok, boleh dok kita kenalan lagi dengan Dokter Ira. Mungkin sahabat-sahabat AF sebelumnya yang baru join nih di episode kali ini, mungkin belum mengenal Dokter Ira, mungkin dokternya bisa mengenalkan diri terlebih dahulu ya dok. Nama panjang dokter dan juga kesibukannya saat ini ya dok. Baik, boleh banget Dokter Uci. Sahabat HF, nama saya Dokter Ira Nurasyidah, spesialis paru. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin di Kalimantan Selatan, sahabat HF. Saya juga menjadi staf di Prodi Program Studi Spesialis Paru di Fakultas Kedokteran ULM. Nah, sahabat HF, siapa tahu ada yang dokter umum ya, Dokter Uci, dan mau menjadi dokter paru, boleh daftar di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Ya, selama pandemi ini Dokter Uci, kami karena rumah sakit rujukan daerah, jadi di Ulin itu sudah ribuan yang kami tangani kasus COVID. Wah, berarti sangat mudah deh dokter. Ya mungkin gitu sahabat-sahabat HF, mungkin ada yang bisa mendaftar di Universitas Lambung Mangkurat ya dok. Mungkin untuk informasi lanjutnya bisa hubungi Dokter Ira ya, Sobat HF. Boleh. Mungkin yang tertarik, bagus banget itu. Oke, wah keren banget ya sahabat-sahabat HF ini. Kita doakan semoga Dokter Ira dan juga dokter-dokter lainnya menjadi garda depan sehat selalu ya dok. Amin. Karena bukan cuma kita aja nih yang capek ya dengar berita COVID-19 di Indonesia. Para nakes juga pastinya lebih capek lagi ya dok. Nah, makanya sahabat-sahabat HF semuanya tetap saling bantu ya dengan ikhtiar atau usaha, salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mengurangi mobilitas, rajin mencuci tangan, dan yang akan kita bahas juga ya dok kali ini tentang vaksin. Iya, tentunya kita bahas tuntas ya, Dokter Uci. Mudah-mudahan yang masih ragu ya vaksin, dengan acara ini bisa segeralah vaksin ya. Amin. Amin.
Semoga sahabat-sahabat HF yang join pada episode kali ini bisa lebih terbuka pengetahuannya agar bisa menjalankan vaksin dan juga mematuhi protokol dan mengetahui apa itu varian Omikron yang sedang hangat-hangatnya ini. Dengan pakarnya langsung. Oke. Oke, nah dok, kemarin kan kita udah buka open question ya dok di story Humanity First Indonesia, di question box-nya di Instagram HF. Ternyata ada nih dok beberapa pertanyaan yang udah kita tampung dan insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini ya dok. Nah, pertanyaan pertama ini dari Ecai Ciro nih dok. Pertanyaannya, apakah vaksin booster itu harus? Gitu ya dok. Mungkin bisa dijawab singkat, nanti akan kita bahas selanjutnya. Baik, terima kasih pertanyaannya ya, Dr. Uci. Jadi vaksin booster adalah vaksin atau dosis ekstra dari satu vaksin setelah kita mendapatkan dosis primer vaksin itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita ibu-ibu yang punya anak nih, sahabat-sahabat AF pasti tidak aneh ya bagaimana anak kita di usia balita divaksin, kemudian nanti usia sekolah divaksin booster seperti itu. Jadi booster sendiri bukan hal yang baru seperti itu. Nah, apa sih fungsinya ya? Kenapa sih harus di booster seperti itu? Jadi ketika kita diberikan vaksin booster, kita melatih atau mengingatkan kembali nih sistem kekebalan tubuh di dalam diri kita untuk bagaimana dia menghasilkan pertahanan tubuh kalau terkena infeksi virus nanti. Karena apa Dokter Uci dan sahabat AF, ternyata setelah kita diberikan vaksin primer, itu efektivitasnya itu menurun seperti itu dengan seiring berjalannya waktu. Waktu awal-awal kita mungkin belum tahu ya, apakah kita harus booster, masih diteliti. Tapi dari awal, dari tahun lalu sebetulnya kita sudah tahu bahwa keefektivitasan vaksin kita itu berkurang seiring waktu. Nah, berkurangnya itu dari beberapa penelitian dikatakan setelah 6 bulan. Dan kemudian kalau kita mendapatkan vaksin booster, vaksin itu efektif kembali. Jadi untuk sahabat-sahabat AF, kenapa kita harus vaksin booster? Karena itu tadi, efektivitas vaksin itu memang sejalan dengan seiring waktu itu berkurang. Kemudian ketika di booster, kita akan buat efektif kembali itu vaksinnya. Seperti itu, Dokter Uci. Oh, ya. Jadi begitu ya, terima kasih Dokter Ira. Jadi seperti itu sahabat HF, mungkin vaksin booster ini untuk meningkatkan dan mengembalikan efikasi dari vaksin itu sendiri ya dok, yang sebelumnya pernah diambil oleh orang yang sudah vaksin primer ya dok. Yeah. Kebetulan vaksin primer juga 6 bulan ya dok batas efikasinya. Jadi begitu ya Sobat HF, mungkin yang tertarik untuk vaksin booster nih, bisa segera vaksin booster ya untuk meningkatkan efikasi dari vaksin itu sendiri. Terima kasih Dokter Ira. Nah, ini dok, ada pertanyaan lagi nih dok yang kedua dari @zaid Atala. Nah, pertanyaan ini, kalau buat ibu menyusui, apakah diperbolehkan dok untuk vaksin itu tersebut dan berapa jangka waktu dari vaksin Sinovac? Baik, jadi untuk vaksin untuk ibu hamil dan menyusui sebetulnya sudah direkomendasikan oleh Kemenkes ya, Dokter Uci. Jadi boleh banget harus malah ya vaksin. Jadi sahabat HF yang menyusui tidak usah khawatir akan terjadi sesuatu yang ditransmisikan dari air susu ibu ke anaknya ya. Jadi nggak masalah sama sekali. Kemudian kapan sih kita booster? Itu dijelaskan di dalam panduan dari Kemenkes juga bahwa kita bisa diberikan vaksin booster minimal setelah kita mendapatkan vaksin yang kedua 6 bulan. 6 bulan setelah vaksin yang kedua. Seperti itu. Iya, baik. Dan peraturan atau ini Dokter Uci dari Kemenkes sendiri sudah keluar juga kan edaran bahwa ini vaksin booster ini untuk siapapun di atas 18 tahun ya Dokter Uci dan sahabat AF. Jadi tidak awalnya mungkin lansia seperti itu dan orang-orang yang punya komorbid. Kemudian mungkin untuk percepatan ya di Indonesia akhirnya dibukalah untuk di atas 18 tahun seperti itu. Untuk vaksin booster ya.
Iya dok. Jadi gitu ya sahabat AF, mungkin juga Zaid Atala yang bertanya, untuk ibu menyusui itu aman ya dok untuk vaksin ini karena tidak transmisi dari air susu ibu. Oke. Dan jangka waktunya adalah 6 bulan setelah vaksin yang kedua ya. Untuk vaksin Sinovac itu Betul. sendiri. Ya, terima kasih Ya. pertanyaannya dari Acil Ciro dan Zaid Atala ya dok. Dan juga terima kasih Dokter Ira karena untuk penjelasannya. Baik, mungkin kita juga tanya, menjawab ya pertanyaan dari kolom chat. Oke, tipin. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Zi Husna ya dok. Ini saya hamil 9 bulan dan sudah vaksin Pfizer. Apakah saya bisa langsung vaksin booster atau menunggu lahiran terlebih dahulu ya dok? Itu tadi ya kurang lengkap mungkin. Kalau dia baru vaksin 1, tentunya harus vaksin 2 dulu. Kemudian kalau sudah selesai, asal sudah 6 bulan ya dari vaksin yang kedua, boleh langsung vaksin sebetulnya. Oh ya, jadi boleh langsung. Jadi langsung bisa langsung vaksin berikutnya ya dok setelah lahiran itu. Selama sudah vaksin keduanya dan sudah 6 bulan ya dokter Uci dari vaksin primernya, betul. Ya, betul. Oke, ini pertanyaan dari Zi yang tadi. Terima kasih dokter ya sebelumnya. Kedua dok. Iya. Ya, baik. Ini karena masih belum ada yang tanya lagi ya dok, mungkin bisa saya tanya. Boleh. Ya, baik saya izin tanya ya dok. Sekarang ini kan sedang ramai-ramainya ya dok, kasus COVID naik lagi di Indonesia, dan dari data Kementerian Kesehatan yang sering kita lihat di Instagram atau platform lainnya bahwa di Indonesia ini benar-benar tiap harinya sedang meningkat ya dok kasus-kasus COVID ini, dan cukup drastis dibanding sebelumnya yang cenderung stabil ya dok sepertinya. Dan terakhir ini mencapai 12.000 ya dok kasusnya untuk hari ini. Dan berdasarkan laporannya juga ya dok, hampir setengah kasus positif itu di Jakarta itu disebabkan karena varian yang baru ini dok, varian Omicron. Nah yang katanya itu meskipun gejalanya ringan ya dok, dibandingkan varian Delta atau varian-varian sebelumnya, tapi ini penularannya bisa lebih tinggi ya dok dibanding yang lainnya, dan bahkan penularannya bisa berkali-kali lipat. Apakah itu betul ya dok? Dan mungkin dokter Ira juga bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan mutasi virus gitu dok, dan sehingga menjadi banyak varian seperti Omicron yang datang di Indonesia ini. Terima kasih dok. Baik dokter Uci. Jadi kita kembali lagi ya bahwa pertama kali itu Omicron ditemukan di Afrika Selatan bulan November kalau tidak salah ya. Saat itu jadi sebetulnya tidak aneh untuk varian-varian yang baru pada virus COVID itu, karena begini, pada virus itu memang secara alamiah dia bermutasi seperti itu. Bagaimana supaya tidak bermutasi? Ya harus kita putus betul-betul rantai penularannya. Selama dia masih ada bersirkulasi bersama kita, dia pasti akan bermutasi secara alami, secara acak. Kita tidak bisa mencegah. Kenapa dia seperti itu? Dia bertahan hidup, jadi dia itu sifat alami dia supaya dia bertahan, bisa hidup, bisa menginfeksi manusia, bisa masuk ke dalam sel manusia seperti itu, sehingga dia mencoba supaya tidak terdeteksi oleh sistem tubuh kita, sehingga ketika kita sudah punya vaksin pun itu concernnya nanti pertimbangannya apakah dia jadi keefektivitasan vaksin juga menurun karena mutasi ini begitu. Jadi dia mencoba bertahan untuk bisa tetap menginfeksi manusia dan menghindar dari seluruh sistem pertahanan tubuh kita seperti itu. Jadi mutasinya banyak sebetulnya untuk COVID itu ya, banyak banget. Cuman kita kan tidak tahu ya, Dokter Uci, kita kan bukan di forum yang benar-benar peneliti yang tahu apa saja yang sudah ditemukan. Jadi di WHO itu jelas ya ada beberapa varian yang menjadi
concern ya. Varian of concern ini adalah varian-varian yang memang menjadi apa namanya, menjadi perhatian kita semua. Kenapa? Karena dia membahayakan secara epidemiologi. Biasanya karena apa? Karena sifat atau kemampuan dia untuk transmisinya sangat tinggi. Nah, ini yang terjadi pada Omicron. Omicron pada awal ditemukan itu belum dikatakan menjadi VOC ya, menjadi varian of concern yang harus kita harus kita concern bersama ya, Dr. Uci. Dan setelah itu ternyata sudah menyebar di 52 negara, mungkin sekarang lebih seperti itu. Jadi untuk Omicron sendiri katanya mempunyai banyak sekali mutasi, ada 40 sampai 50 mutasi yang diduga memang dia bisa menurunkan kemampuan penularannya menjadi lebih tinggi atau bisa menurunkan imunitas kita seperti itu. Apakah itu imunitas alami yang kita dapatkan saat kita kena COVID ataupun imunitas yang kita dapatkan saat vaksin. Jadi seperti itu untuk Omicronnya sendiri ya. Tadi Dr. Uci juga bertanya gejala ya, Dr. Uci ya. Jadi sahabat HF memang seperti yang disampaikan juga oleh Perhimpunan Dokter Paru ya, di dalam press conference-nya mengatakan bahwa untuk gejala Omicron ini memang lebih ringan seperti itu. Dan yang lebih banyak dikeluhkan nih sahabat HF, catat ya, batuk kering, nyeri tenggorokan, dan disertai tenggorokan gatal seperti itu. Jadi itu yang keluhan yang banyak, dan disertai dengan flu atau pilek atau hidung tersumbat. Itu yang mungkin di varian yang sebelumnya nggak terlalu banyak ya. Badan ngilu-ngilu ya sama sih ya. Mungkin hilang pengecapan, hilang penciuman yang dulu sangat dominan di varian Delta itu tidak di-highlight, tidak digarisbawahi. Jadi ini cenderung ringan, malah sahabat HF harus lebih waspada karena ini mungkin seperti flu biasa ya, Dokter Uci. Iya, mungkin dia lebih ringan ya, Dok. Iya, namun WHO sih mengatakan begini, Dokter Uci, bahwa varian atau ya Omicron juga bisa bermanifestasi dalam semua range gejala ya, bisa asimptomatik, bisa ringan, bisa berat yang memerlukan rumah sakit sampai kematian, terutama pada populasi yang rentan seperti orang tua atau para lansia ya, sama orang-orang yang punya komorbid dan anak-anak yang belum divaksin ya, anak-anak yang usianya mungkin kita kan vaksin anak baru ya, Dokter Uci ya, jadi anak-anak nih juga populasi yang rentan seperti itu. Jadi tetap sih kalau WHO dan PDPI juga menyatakan bahwa walaupun memang dalam beberapa penelitian dikatakan ringan seperti itu, kita tetap waspada. Di Rumah Sakit Persahabatan sendiri yang disampaikan oleh Dokter Paru di sana, dari 100% kasus yang ada memang didominasi oleh gejala asimptomatis dan ringan. Ini untuk yang dari pelaku perjalanan luar negeri. Kami belum dapat info lagi untuk yang transmisi lokal, Dokter Uci, seperti itu. Iya. Iya, baik. Kalau penularannya memang lebih tinggi ya, Dokter Uci. Dalam literatur dikatakan bahwa penularannya sangat tinggi dibanding yang Delta. Iya, benar Dok. Walaupun gejalanya ringan ya Dok, seperti flu dan didominasi dengan tadi yang seperti Dokter Ira katakan ya Sobat AF, seperti batuk kering, nyeri tenggorokan, batuk flu, pilek, dan bisa badan ngilu-ngilu juga ya Dok. Walaupun ringan, namun untuk penyebarannya ini berkali-kali lipat mungkin ya Dok, lebih tinggi dibanding varian sebelumnya yang bisa mempengaruhi epidemiologi dari kesehatan Indonesia mungkin ya Dok. Jadi, dan juga berpengaruh untuk orang-orang yang rentan ya Dok, seperti yang punya komorbid maupun anak kecil dan juga orang tua. Jadi sebagai manusia dan juga sebagai warga Indonesia yang baik, jadi walaupun ini kasusnya dan juga gejalanya ringan ya Dok, kita juga memikirkan orang-orang lain yang mempunyai komorbid dan juga orang-orang rentan ya Dok, mungkin bisa memiliki manifestasi klinis yang lebih berat ya Dok untuk varian Omicron. Karena penyebarannya itu yang lumayan tinggi ya Dok.
dibanding varian-varian sebelumnya. Betul. Mm-mm. Ya, baik. Oh ya tadi untuk Zihusna yang hamil itu ya Dokter Uci saya lupa. Jadi Hamil. kalau tidak salah ada juga vaksin yang tidak bisa diberikan pada ibu hamil. Jadi harus memang sebaiknya dikonsultasikan dulu jenis vaksin yang tersedianya untuk boosternya apa ya. Apakah memang aman. Jadi nanti saya coba carikan dulu yang pasti amannya. Yang aman untuk ibu Tapi hamil. kalau Kemenkes sendiri sudah menyatakan bahwa ibu hamil, kalau ibu menyusui udah jelas aman, jelas aman itu. Baik, sahabat HF. Ya, mungkin untuk yang ibu hamil perlu konsul terlebih dahulu ya dok untuk kepada dokter kandungan dan juga dokter yang lainnya untuk memberikan vaksin yang pas untuk ibu hamil tersebut. Mungkin untuk ibu menyusui sudah boleh ya dok. Baik. Ya. Baik dok, terima kasih dok untuk penjelasan berikutnya. Mungkin kita bisa ini ya dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari dari Budiandra 09 ya dok. Ini pertanyaannya adalah vaksin booster efektif beberapa bulan dan juga habis itu harus divaksin lagi. Ya, itu pertanyaan menarik ya, Dokter Uci dan sahabat HF semuanya. Pasti semuanya juga nanya, habis ketiga ini ada yang keempat nggak? Atau kelima? Atau keenam? Apa seterusnya ya? Iya. Sepertinya belum bisa terjawab nih pertanyaannya ya. Tapi pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang saat ini kita tentunya masih dalam penelitian seperti itu ya. Jadi tadi yang disampaikan misalnya setelah vaksin primer itu 6 bulan ternyata kan efikasi atau kemampuan vaksin itu dia menurun. Kemudian tapi ketika di booster dia efektif lagi vaksinnya itu. Nah, sampai berapa lama? Nah, ini yang masih tanda tanya oleh semua orang ya, masih tanda tanya karena sampai saat ini baru sampai dosis 3 sepertinya penelitian yang sudah rilis seperti itu. Nah, booster ini pada varian Omicron di Amerika Serikat ya, memang di Indonesia kan kita juga baru Desember mungkin ya punya kasusnya, jadi belum punya banyak data. Di Amerika Serikat sudah ada rilis data bahwa booster ini menurunkan angka keperluan masuk rumah sakit. Jadi angka dirawat di rumah sakit karena gejala berat dan juga angka kematian. Itu dikatakan di Amerika Serikat seperti itu. Jadi yang sudah vaksin itu dia bisa menurunkan risiko untuk masuk rawat inap untuk varian Omicron ini juga. Baik, terima kasih Dokter Ira untuk jawabannya. Jadi kita masih belum tahu ya dok akan ada vaksin-vaksin berikutnya sudah booster ini atau tidak. Tapi yang pasti untuk booster berikutnya atau booster yang ketiga ini baik ya dok untuk pengobatan COVID atau gejala yang muncul ketika orang tersebut tertular COVID ini ya dok. Dan juga untuk menentukan kriteria pasien itu bisa masuk perawat inapnya. Ya, jadi dari sejak awal kita juga sudah mengedukasi masyarakat ya bahwa kita tidak bisa mengklaim bahwa sudah vaksin saya harusnya nggak kena seperti itu ya Dokter Uci. Tapi yang kita harapkan adalah gejala yang tidak berat dan juga kematian seperti itu. Jadi vaksin itu lebih diutamakan terhadap dua hal tadi. Dan vaksin tidak mungkin bekerja sendiri ya Dokter Uci dan sahabat HF semua, bahwa kita tetap harus menjalankan yang tadi banyak ya protokol kesehatannya bagaimana, kemudian gaya hidup kita juga tentunya kan harus tetap menjaga daya tahan tubuh seperti itu. Oh iya, baik dokter. Jadi harus tetap menjaga dari daya tahan tubuh kita sendiri ya dok untuk bisa terhindar dari COVID itu sendiri. Baik, terima kasih Dokter Ira untuk penjelasannya dan juga Sobat HF yang sudah bertanya. Oh iya dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Just 2 Spot. Dok, untuk anak di bawah
6 tahun belum mendapatkan vaksin COVID-19, apakah ada saran vaksin apa yang bisa diberikan kepada mereka supaya Tidak terkena mungkin. supaya tidak terkena dari COVID itu sendiri ya dok? Ya, ya jadi wah hebat ya. Saya apresiasi sekali itu yang bertanya untuk anak di bawah 5 tahun ya, karena saya rasa 6 sampai 12 tahun ini masih PR buat kita semua, buat pemerintah kita ya, Dokter Uci. Masih banyak, karena di Indonesia masih banyak hoax, masih banyak berita misinformasinya masih banyak. Jadi cakupan vaksin yang sudah jelas aman saja belum cakupannya belum baik ya. Jadi yang bertanya ini harus diacungi 2 jempol. Sayangnya untuk 5 tahun ke bawah atau 6 tahun di bawah 6 tahun kita belum ada vaksin untuk COVID ini. Jadi kita tidak bisa memberikan apapun. Nah, tapi jangan khawatir ya, sahabat HF, bahwa kita tidak anak kita tidak terkena COVID untuk 5 tahun ke bawah tentu bisa sekali, karena anak itu kan belum usia sekolah ya, jadi masih banyak di rumah bersama orang tua, bersama keluarga ya. Jadi yang harus ditekankan oleh sahabat HF adalah bagaimana protokol kesehatan di rumahnya, seperti itu. Apabila masih ada dalam satu keluarga tersebut yang masih keluar untuk beraktivitas dan mempunyai risiko terkena COVID, tentunya dia harus waspada terhadap gejala-gejala yang dia alami seperti itu, supaya tidak menularkan pada anak kecil tadi yang ada di rumah. Jadi ibu bisa mengencangkan lagi protokol kesehatan di rumah, bagaimana seseorang yang dari luar itu supaya aman masuk ke rumah, tidak membawa oleh-oleh seperti itu. Kemudian juga semua yang ada di dalam lingkungan rumah harus hidup sehat, dan yang sudah bisa vaksin dalam satu rumah itu semuanya harus vaksin sampai booster sekalian ya, supaya anak kita yang di bawah 6 tahun itu aman, begitu Dokter Uci. Benar banget tuh Sobat HM. Jadi bagi mama-mama muda nih atau keluarga-keluarga di rumah yang punya anak di bawah 6 tahun yang belum bisa vaksin, mungkin bisa mengedukasi keluarga-keluarganya ya Sahabat HF, untuk seluruh keluarganya yang tinggal di rumah atau dekat dengan anak-anak itu bisa segera vaksin agar bisa menjadi perlindungan payung ya dok untuk anak itu sendiri, dan juga mengedukasi anak umur 6 tahun untuk bisa menjaga protokol. Oke, kira maaf Dokter Ira, sebelumnya ini sedang ada azan sebentar ya dok. Kita menunggu azan dulu ya dok. Oke. Baik Dokter Ira, azannya sudah selesai, bisa kita lanjutkan ya dok, dan juga sahabat-sahabat AF di rumah. Ya, baik. Baik, terima kasih Dokter Ira untuk penjelasannya, untuk apa vaksin yang tepat untuk anak umur 6 tahun, sedangkan anak 6 tahun belum bisa vaksin dok sebelumnya. Baik, gitu ya sahabat-sahabat HF. Baik dokter, kita lanjut ya dok ke pertanyaan berikutnya nih dari sahabat-sahabat HF yang tulis di kolom chat, yaitu dari Yanti Irsa nih dok. Yanti Irsa bertanya, untuk vaksinasi ini seperti apa dok batas toleransinya saat seorang kondisinya sedang tidak terlalu sehat nih dok, tapi masih boleh diberikan vaksin, misal untuk sakit batuk atau flu, atau masih bisa disuntik vaksin.
Iya, Yanti Isa ya. Jadi tentunya kita tidak rekomendasikan kalau kita saat ini sedang sakit untuk diberikan vaksin. Jadi kalau batuk pilek kan insya Allah bisa sembuh dalam beberapa hari ya sampai 1 minggu. Nanti datang kembali ketika badan memang sedang fit ya. Jadi perlu sekali juga teman sahabat-sahabat HF juga melihat kondisi diri sendiri ya, Dokter Uci. Jadi untuk vaksin booster juga memang pada beberapa literatur atau banyaklah share dari teman-teman bahwa kita juga harus siap mental seperti itu. Setiap kita mau vaksin itu harus siap mental, kita harus siap mental. Karena kalau kita sudah ketakutan, biasanya efek samping yang terjadi itu hanya disebabkan oleh sugesti yang ada di dalam pikiran kita karena kita sangat ketakutan seperti itu. Jadi mental itu perlu. Yang kedua, fisik yang fit juga tentu perlu. Seperti itu, Dokter Uci. Baik, terima kasih Dokter Ira dan juga untuk Yanti Irsa. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi kalau misalnya belum tidak terlalu sehat dan tidak terlalu fit dan ada masih batuk flu, mungkin bisa ditunda dulu ya dok sampai sehat, lalu bisa untuk dilakukan vaksin. Gitu ya. Ya, betul. Terima kasih Dokter Ira. Dan juga kita ada pertanyaan lagi nih dok dari Ella Ella 4559. Assalamualaikum Dokter Ira, mau tanya, anak usia balita kan belum ada vaksin COVID ya dok. Nah mungkin tadi yang sudah dibahas dan pertanyaannya adalah apa benar nih dok, imunisasi influenza itu bisa mencegah virus COVID? Ya, jadi tentunya tidak benar itu ya. Jadi satu vaksin itu sangat spesifik untuk satu penyakit tertentu ya. Jadi influenza ya untuk influenza, berbeda dengan COVID seperti itu. Jadi kalau ibu memang mau memvaksin untuk influenza, silahkan seperti itu. Tapi bukan untuk COVID. Seperti itu, Dokter Uci. Oh iya, baik, Dokter Ira. Jadi berbeda ya sahabat-sahabat HF. Jadi jangan samakan untuk penyakit COVID-19 pakai vaksin influenza karena itu berbeda. Oh iya dok, ini ada dari dua spot. Mohon maaf, dok. Tadi pertanyaannya terpotong. Oh iya, suku mulut terkira. Iya. Ya tadi pertanyaannya terpotong. Sudah. Ya mungkin sahabat-sahabat, terima kasih dokter Ira sebelumnya. Sahabat-sahabat HF mungkin ada yang mau bertanya lagi di kolom chat ya sambil menunggu. Yang bertanya apa ya, Ahmad Dirawan ini udah belum dokter Uci yang ada jantung ya? Yang mana? Atau vaksin 1, 2 tidak masalah. Yang harus. Oh, Saya jawab dari ya. Kina Rahmat ya? Oh ya ini dok. Bukan Ahmad Dirawan. Ada. Ahmad. Yang tadi Yanti Irsa terakhir Kina Rahmat adanya dok. Ini dok dari Kina Rahmat. Ini dok. Boleh. Oh ya, Kini Rahmat. Yaitu kalau sudah 2 kali vaksin Moderna itu boosternya pakai vaksin apa ya dok? Mungkin ini terkait tentang pasangan dari vaksin primer dan juga vaksin boosternya dok. Mungkin bisa jelaskan ke sahabat-sahabat HF agar bisa menentukan pemilihan vaksin booster yang dijalankan ya dok. Oh, dia untuk vaksin primernya Moderna ya? Iya, Moderna 2 kali dok. Dia bertanya rekomendasi untuk Indonesia. Ya, kemarin di press conference-nya PDPI itu untuk yang awalnya Moderna itu belum ada ya, Dokter Uci. Masih menunggu pemberitahuan Kemenkes lebih lanjut nih. Jadi sahabat HF, yang informasi yang saya tahu ini adalah Sinovac dan Astra. Sinovac dan Astra, ya betul. Sinovac dan Astra itu bisa diberikan Pfizer. Kalau Sinovac itu pilihannya Pfizer atau Astra. Kalau Astra itu pilihannya Moderna atau Pfizer. Nah, untuk Pfizer dan Moderna belum ada nih. Tapi mungkin yang dapat Moderna untuk dosis awal juga jarang ya. Jarang. Iya, jarang di Indonesia. Iya, mungkin.
Terima kasih dokter ya penjelasannya. Mungkin Moderna masih belum banyak ya dok di Indonesia ini. Mungkin banyak yang Sinovac dan juga Astra dengan pasangan Mm-mm. boosternya yang kebanyakan untuk Indonesia ini yang Pfizer atau Moderna ya dok. Moderna untuk banyak dijadikan booster ya dok di Indonesia ini. Iya, betul, betul. Eh, dan Astra-Astra ini banyak, sepertinya lagi banyak juga dari edaran Kemenkes, jadi mungkin ketersediaannya juga lebih banyak. Hmm. Baik, nggak seperti itu ya Sobat HF. Jadi untuk pasangan antara vaksin primer dan vaksin booster juga perlu diperhatikan ya dok. Oh iya. Ya, Oke, terima kasih Dokter Ira. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ini dari Alfi Syafira ya, Dok. Pertanyaannya adalah apakah untuk penderita PCOS aman untuk dilakukan vaksin? Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu ya untuk sahabat-sahabat HF yang belum tahu PCOS itu apa. Itu adalah mungkin adalah masalah dari kandungan kandungan wanita ya, Dok. Tidak, mungkin dari ya. ketidakstabilan hormon yang menyebabkan Mm, PCOS. Mungkin ada mm, pengaruhnya tidak ya dok untuk vaksin ini? mm. Dan saya terus terang tidak mengetahui secara persis masing-masing penyakit ya, Dokter Uci dan sahabat HF. Tapi sahabat HF bisa bertanya untuk masalah PCOS dengan dokter kandungan, pasti dijawab ya. Uh, itu kan masalah hormon ya, Dokter Uci. Iya. Untuk pasien-pasien dengan keganasan saja, misalnya kanker, itu kalau di paru ya, sudah ada rekomendasi boleh loh divaksin ketika dia memang sedang stabil, sudah mendapatkan kemoterapi lebih dari 4 kali seperti itu. Nah itu dan kondisinya stabil, pasiennya itu boleh divaksin. Jadi saya kira tidak banyak kok penyakit yang tidak boleh divaksin. Itu yang mungkin harus kita share banyak-banyak ke semua orang ya. Jadi nggak perlu takut atau bahkan menjudge diri sendiri bahwa saya tidak bisa divaksin loh dok karena saya punya penyakit A. Dan itu dikatakan oleh dirinya sendiri bukan oleh dokternya. Banyak loh dokter usia yang seperti itu. Ya, jadi Yes. konsultasikanlah segala yang ada di dalam diri kita dan mendapatkan informasi yang baik, yang betul gitu, yang tepat sehingga tidak salah langkah seperti itu. Baik, terima kasih Dokter. Nah, ini penting juga nih untuk sahabat-sahabat HF di rumah, mungkin jangan langsung self-diagnosis ya dok, atau mendiagnosis diri sendiri, langkah lebih baiknya untuk apakah kita bisa layak untuk divaksin itu konsultasi kepada dokter terlebih dahulu ya dok. Atau mungkin ada penyakit-penyakit bawaan atau penyakit-penyakit yang sudah lama itu alangkah baiknya sebelum divaksin untuk tanyakan kepada dokter terlebih dahulu dan jangan takut juga untuk self diagnosis diri sendiri gitu. Oke, terima kasih Dokter Ira. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari kedai pojok terdekat 17. Uh, Oke dokter. Pertanyaannya adalah kalau booster yang tersedia, apakah yang vaksin primernya itu Sinovac bisa pakai Sinovac juga dok? Jadi mungkin yang vaksin primernya Sinovac, boosternya memakai Sinovac juga. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara vaksin booster itu memang ada dua teori ya, homolog dan heterolog. Homolog itu adalah vaksin yang sama diberikan di saat boosternya, seperti itu. Tapi kalau heterolog, jadi vaksin primernya berbeda dengan vaksin booster. Nah, vaksin yang homolog yang bisa diberikan dosis 1, 2, dan kemudian booster, itu setahu saya yang ada dalam edaran Kemenkes itu adalah Astra tadi, Dokter Uci. Jadi Astra bisa diberikan boosternya AstraZeneca juga. Tapi kalau vaksinnya Sinovac tuh saya nggak ada tuh, tidak membaca dan tidak mendengar. Jadi kalau menurut saya pasti disesuaikan ya dari pusat sampai daerah pun ketersediaan vaksin itu.
Sampai kalau di Kalsel sendiri, saya kan daerah juga ya dokter Uci dibanding Iya. rumah dokter Uci gitu kan. Itu udah nyampe, vaksin booster udah banyak kok, tinggal orang-orangnya aja mau apa enggak gitu. Ya kan masalahnya, bukan Sudah tersedia. masalahnya ketersediaan vaksinnya, betul. Jadi silakan hubungi puskesmas terdekat, dinas kesehatan, tanyakan untuk kesediaan vaksin boosternya di daerah sahabat-sahabat HF sekalian apa yang ada. Oh iya, benar. Jadi, sedikit sedikit Sobat HF, jadi ada vaksin homolog dan vaksin heterolog. Homolog yang dari primer dan juga boosternya sama, dan heterolog primer dan boosternya itu berbeda. Dan di Indonesia saat ini ya Sobat HF, untuk homolog banyak yang sudah Astra ya dok, Astra, dan juga Astra aja, ya. boosternya Astra. Mungkin belum banyak ya dok, dan belum ada untuk Sinovac-Sinovacnya kembali. Seperti itu. Oke. Jadi penyebarannya juga tergantung dari ke daerah-daerah ya dok untuk vaksin booster ini. Harusnya sih sudah menjadi concern di negara kita ya. Harusnya sudah sampai kok semua daerah. Wah, ya baik, terima kasih dokter. Wah, ini makin banyak nih dok yang bertanya sepertinya. Semakin malam. Oke, boleh ya dok lanjut ke yang berikutnya ya dok? Iya, Oke. lanjut aja. Oke. Ini dari Budiandra09 nih dok. Mau tanya dok, ayah saya usia 53 tahun, sudah vaksin yang pertama, tapi vaksin kedua selalu gagal karena tensi darah tinggi. Nah, ini mungkin banyak ya dok kasus-kasusnya untuk orang tua dan kerabat-kerabat kita terdekat sudah nyampe ke lokasi vaksinnya, tapi ternyata harus gagal karena darahnya tinggi nih dok. Nah, apakah sarannya apakah harus tetap divaksin dok? Apakah harus coba terus untuk divaksin dok? Sebelumnya. Terima kasih. Ya, jadi ya banyak ya kalau di lapangan mungkin banyak sekali ya yang Iya, banyak sekali. menjadi hambatan ya. Padahal sebenarnya mau gitu ya. Tapi dalam hal ini mungkin ada dua yang harus kita cermati. Satu, sudah minum obat darah tingginya atau belum? Kan seperti itu. Kan darah tinggi itu harusnya bisa dikontrol dengan pengobatan dari dokter tentunya. Ya, jadi pertama dokter umum tidak masalah. Obati di dokter umum. Kalau dokter umum ternyata belum sembuh, kan nanti dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam misalnya. Seperti itu. Jadi kalau itu terpantau dan dilakukan oleh dokter, itu saya rasa bisa jadi nanti dapat rekomendasi dari dokter bahwa ini pasien sudah dilakukan pengobatan namun optimal tensinya memang sekian dan diberi surat keterangan untuk vaksin itu sangat mungkin sekali seperti itu. Jadi memang perlu usaha dulu dari kita untuk menanggulangi komorbid kita itu ya, untuk menangani membuat komorbid kita itu stabil termasuk darah tinggi. Yang kedua, mudah-mudahan sih bapaknya itu bukan karena takut ya dokter Uci datang ke tempat vaksin terus tiba-tiba tensinya tinggi. Itu juga harus dipikirkan. Kalau itu masalahnya tentu motivasi ya. Sebelum vaksin itu ngobrol mungkin sama anak-anak seperti apa. Kalau perlu memang konsultasi ke psikolog atau psikiatri untuk obat penenang misalnya. Itu tidak masalah menurut saya. Jadi ada dua hal itu tadi yang harus di apa dilihat dulu ya, mana masalahnya. Nah, iya, baik, terima kasih dokter. Jadi ada dua ya dok, misalnya faktornya mungkin dari komorbid atau bawaan pasien itu sendiri mungkin dibuat untuk lebih stabil dan juga lebih terkontrol ya dok. Untuk terlebih dahulu mungkin bisa ke dokter umum terlebih dahulu ya sahabat HF, mungkin yang kemarin vaksin lalu gagal dan harus diulang lagi namun tetap gagal, mungkin bisa segera kontrol ya untuk ke dokter umum atau dokter spesialis jantungnya agar tensinya bisa tetap stabil. Ya seperti itu. Lalu ada faktor juga mungkin sahabat-sahabat HF atau keluarga-keluarga di rumah yang grogi ya atau cenderung oke, dokter Iranya terputus.
Kita invite lagi ya sahabat-sahabat AF. Sebelumnya. Oke. Oke, kita invite. Dokter Uci Oke, saya guys. terlempar ya. Iya, dokter. Tapi sudah masuk lagi, dokter. Alhamdulillah. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, dokter. Baik. Sinyalnya mungkin. Oke, baik dokter. Tadi itu ya sampai ini ya kasus yang darah tinggi ya dok untuk yang pasien darah tinggi untuk Iya. vaksin itu. Jadi faktor pertama mungkin harus kontrol darah tinggi itu dulu dan dapat juga faktor kedua dari psikis atau edukasinya agar tidak grogi ya dok untuk sebelum vaksin gitu yang mempengaruhi. Oke, baik terima kasih dokter Ira jawabannya dan juga sahabat HF. Semoga jawabannya membantu ya untuk sahabat-sahabat HF atau keluarga-keluarga di rumah yang mungkin sering gagal ya untuk vaksin karena tensinya itu tidak memenuhi syarat gitu karena terlalu tinggi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tiga pertanyaan lagi ya dok karena waktunya juga sudah ini. Oke, ini dari Ahmad Irawan 770 nih dok. Pertanyaannya, dok, kalau kena ASD yang sedang ASD itu yang sedang kambuh, apakah bisa di booster karena saat vaksin 1 2 bisa pakai Sinovac? Jazakumullah, dokter. Mungkin ASD, sahabat-sahabat AF yang belum tahu nih, ASD itu salah satu penyakit jantung di bawaan ya dok. Itu. Jadi satu penyakit jantung bawaan yang mungkin ada komorbid untuk pasien-pasien khusus yang menjalani vaksin gitu. Jadi pertanyaannya dok, yang sedang kambuh itu penyakit jantungnya itu apakah bisa di booster karena saat vaksin 1 2 itu bisa pakai Sinovac. Jazakumullah dok. Ya, jadi tentunya kita kembalikan lagi ke dokter jantung misalnya ya. Iya. Setahu saya keluhan jantung yang sedang gagal jantung akut itu yang tidak bisa divaksin. Tapi ketika itu sudah stabil dengan pengobatan, itu biasanya dokter jantung sudah bisa merekomendasikan untuk mendapatkan vaksin, termasuk vaksin booster ya. Jadi nggak ada masalah vaksin yang mana, Sinovac atau Astra atau Moderna. Jadi nanti ketika vaksin boosternya Moderna atau Astra, nggak usah khawatir ketika dikatakan oleh dokternya itu boleh divaksin, sahabat HF nggak usah khawatir dengan jenis vaksinnya. Ya, yang dulu kan kita dengar mungkin Sinovac aman. Memang yang ini memang ada pada sebagian banyak orang memang ada efek samping. Tapi efek sampingnya itu memang cuma 1 hari habis Iya. vaksinasi Oke dok. aja ya kan Dokter Uci nggak lama Enggak, juga kok. enggak lama ya dok. Iya. Benar. Baik. Begitu ya untuk Ahmad Riwan 770. Jadi untuk yang penyakit jantung bawaan, mungkin sahabat-sahabat HF juga kerabatnya atau sahabat sendiri yang memiliki penyakit jantung bawaan dan juga penyakit jantung bisa konsul terlebih dahulu ya dok ke dokter jantungnya sebelum menjalankan vaksin gitu. Iya, betul. Dan sama aja ya dok sebenarnya untuk semua vaksin sebenarnya juga kalau misalnya lagi stabil itu bisa ya dok untuk dipakai. Boleh, nggak perlu Jadi nggak ada bedanya. harus yang Sinovac gitu, enggak, Iya, aman yang mana. aman sih. Sama-sama vaksin booster. Ya, Oke, ya dua pertanyaan lagi dok. Mungkin ini dari Muntaha 12. Oke, dari Muntaha 12 ini pertanyaannya adalah untuk yang saat ini positif COVID-19 nih dok, dengan adanya varian baru Omicron, ini adakah presentasi kecenderungan kasus positif apakah varian Delta atau Omicron ya dok? Seperti itu. Mungkin presentasi kecenderungan kasus positifnya lebih tinggi yang varian Delta atau Omicron ya dok? ya. Jadi kalau kita melihat fenomenanya ya, tentunya kita merasakan sendiri ya sahabat HF bagaimana Indonesia mengalami penurunan kasus yang sangat-sangat landai ya dan di semua tempat gitu. Merata di seluruh Indonesia saya kira ya. Jadi kita bisa menilai sendiri kan bahwa ya mulai vaksin, mulai ada, mulai banyak yang divaksin,
kalau saya merasakan ya mungkin itu adalah suatu keberhasilan dari vaksin seperti itu ya. Untuk kemarin varian datanya bisa menurun seperti itu. Namun kan saat ini yang ada itu kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah varian Omikron semuanya. Karena mengetes varian Omikron itu mengetes suatu jenis varian itu ya. Jadi tapi memang yang sekarang didominasi oleh Omikron. Yang Delta juga kemungkinan masih ada. Ya. Tapi Dokter Uci dan sahabat HF, saya juga ingin mengajak semuanya di sini bahwa kita nggak usah terlalu panik atau terlalu mengkhawatirkan varian apa, misalnya ketika kita terkena atau ketika kita takut terkena, begitu. Yang penting kan apapun variannya, proteksi kita tetap sama dan tata laksananya juga sama, seperti itu. Jadi varian apapun ya, kalau kena ya isolasilah. Kalau kita ada gejala ya cepatlah dites, seperti itu. Kemudian sebelum ada hasil ya isolasi lah sampai betul-betul dipastikan bahwa kita itu saat ini tidak terkena COVID, sehingga kita tidak membahayakan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Dan tata laksananya nanti akan kembali ke yang sama kok gitu ya. Kalau ringan ya di rumah, seperti itu. Kalau berat jangan terlambat, harus datang ke rumah sakit juga gitu. Jadi saya pikir variannya apa itu sebetulnya nggak masalah ya, Dokter Uti. Iya nggak sih? Gimana sahabat saya? Iya, benar banget tuh dokter. Jadi mungkin menurunnya angka positif varian Delta mungkin berhubungan dengan keberhasilan vaksin awal ya dok. Dan juga tadi sebelumnya yang dokter Ira juga sampaikan terkait dengan mutasi dari virus itu juga proses adaptasi atau bertahan hidup dari virus itu sendiri dok. Mungkin karena terbiasa dengan vaksin dua yang awal itu virusnya bisa bermutasi sehingga menjadi varian baru dan beradaptasi lagi dengan pertahanan dari tubuh manusia-manusia. Ya. Baik dokter. Jadi juga apapun, jadi begitu sahabat HS. Jadi apapun variannya, mungkin kita juga tetap harus jaga protokol dan jaga kesehatan dan juga harus lapor ya sahabat HF apabila ada gejala-gejala tadi yang seperti diceritakan seperti batuk kering ya dok untuk hasil dari Omikron ini dan juga badan lingu atau flu dan batuk ya dok terutamanya. Bisa segera periksakan ke untuk antigen atau PCR agar kita bisa menjaga orang-orang terdekat kita ya dok agar tidak juga dan menurunkan epidemiologi dari Indonesia itu tersebut. Oke, terima kasih banyak dokter Ira. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dok untuk malam hari ini dari Mulia Wati Saidah Khairani. Ya, dok. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Izin bertanya, vaksin merupakan virus yang dilemahkan. Nah, apa yang perlu dilakukan agar tetap fit nih, dok, setelah vaksin, dan apakah virus yang dilemahkan dapat dimusnahkan oleh tubuh? Seperti itu. Jadi, apakah yang perlu dilakukan agar tetap fit setelah vaksin, dan apakah virus yang dilemahkan dapat dimusnahkan? Sebetulnya tidak ada keperluan atau persiapan khusus ya untuk mau vaksin ataupun setelah vaksin ya, Dokter Uci dan sahabat HF semua. Ya tentunya kalau kembali lagi kalau kita sudah hidup sehat, nah, itu tidak akan bermasalah. Tapi kalau misalnya kita masih sering begadang, tidurnya masih kurang ya, ketika mau vaksin ya cukuplah tidurnya seperti itu ya. Fit badannya sedang fit tadi seperti tidak lagi batuk pilek misalnya seperti itu ya. Nah, setelah vaksin itu tidak ada yang harus dikerjakan juga begitu dan vaksin itu tidak akan menginfeksi kita dan kita juga tidak akan bukan memusnahkan vaksinnya ya, tapi kita akan membentuk suatu kekebalan dari vaksin yang diberikan tadi ya, sehingga kita mengenal ada virus asing nih. Bagaimana kalau ada virus asing ini, tubuh kita harus membuat suatu pertahanan. Jadi bukan untuk dilemahkan ya,
justru kita akan membangkitkan antibodi di dalam diri kita. Seperti itu. Baik, wah terima kasih banyak Dokter Ira untuk penjelasannya sangat lengkap dan bagus ya dok. Untuk sahabat-sahabat HF di rumah mungkin kita juga harus jaga tetap fit ya untuk badannya agar terhindar dari virus yang dimatikan tersebut. Baik, baik Dokter Ira, tadi kan kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih ya dok tentang varian Omicron dan juga vaksin booster gitu. Dan mungkin sesuai topik dari episode kali ini ada satu nih dok yang mungkin belum sempat dibahas banyak, yaitu terkait dengan vaksin anak itu dok, khususnya untuk mama-mama muda yang mungkin sedang join episode kali ini. Mau bertanya mungkin dok, kalau untuk vaksin anak itu sendiri bagaimana ya dok? Mungkin sekarang baru-baru ini sudah mulai ya dok vaksin anak di Indonesia ini. Nah, sahabat-sahabat HF mungkin nih banyak nih dok yang penasaran dan khawatir untuk anak-anaknya yang baru masuk sekolah itu mau divaksin COVID nih dok. Mungkin ada penjelasannya dok tentang vaksin anak ini? Betul, betul sekali ya Dokter Uci. Sahabat HF kita semua di semua tempat mungkin kan sudah PTM 100% ya ini. Jadi Iya, harusnya sudah kita pada. menyambut gembira program pemerintah ini ya Dokter Uci, bahwa kita anak-anak kita diberi vaksin untuk akhirnya untuk anak usia 6 sampai 12 ini sudah ada vaksinnya seperti itu. Kalau kita ingat sebetulnya IDAI itu sudah memberikan rekomendasi vaksin anak itu sudah lama sebetulnya, tapi pemerintah belum meng-ACC atau belum ketok palu, mungkin karena cakupan vaksinasi kita yang untuk dewasa pun belum tercapai ya, seperti itu. Nah, sekarang ketika vaksinnya sudah ada, jangan sampai kita malah mendapatkan informasi-informasi yang tidak tepat ya. Jadi vaksin anak ini efek sampingnya tidak banyak ya. Efek samping dari vaksin itu ada dua ya, lokal dan sistemik. Lokal itu ya yang bengkak, yang sakit ya wajar aja. Yang sistemik itu yang misalnya sampai demam, batuk seperti itu. Kemudian bisa alergi misalnya. Tapi itu presentasinya sangat kecil sekali gitu. Jadi sahabat-sahabat HF, ibu-ibu yang punya anak, jangan ragu untuk memberikan vaksin pada anaknya yang usia 6 sampai 12 tahun ya, karena efek samping beratnya itu sebetulnya tidak ada. Efek samping yang sistemik itu yang demam, batuk, alergi, nyeri kepala. Jadi kalau yang di luar itu sampai ada kejadian itu kita harus teliti dulu ya. Ada masalah apa? Jadi jangan langsung menyalahkan pada vaksin seperti itu. Kita harus selalu bersikap smart ya, maksudnya mencari informasi ya seperti itu. Kemudian bagaimana keefektifan dari vaksin ini ya Dokter Uci? Jadi vaksin anak ini ketika diberikan ya dia bisa mengurangi kemungkinan COVID yang berat pada anak ya, yang kita kenal MISC itu ya, multisystem inflammatory syndrome in children ya, itu bisa berkurang 90% lebih malah kemungkinan terjadi hal itu. Ya, itu sangat menguntungkan sekali kan gitu ya. Kemudian ya dari literatur yang ada juga dikatakan bahwa yang belum vaksin dibanding anak yang sudah vaksin 10 kali lipat kemungkinan untuk terkena seperti itu ya. Ini tapi untuk yang masih yang delta kasusnya ya. Jadi kalau di data di Amerika Serikat sendiri yang Omicron dia sudah kasih bahwa kasus anak meningkat loh di varian Omicron ini, dan kemungkinan masuk rumah sakit juga meningkat, sehingga kalau anak kita bisa terkena COVID, kenapa kita ragu untuk memberikan vaksin? Toh ibu-ibu sahabat HF semua sudah terbiasa ya memberikan imunisasi pada anak dari kecil seperti itu. Iya, Dokter Uci, kita udah nggak aneh ya kalau sama anak ya memberikan imunisasi. Ini
informasi yang sangat bagus banget ini Sobat HF. Untuk ngomong udah di rumah mungkin yang masih takut nih ya, mungkin ada desas-desus kayak ada efek samping yang berat ya dok yang terjadi di Indonesia yang terkait ini. Namun kita harus gali lebih dalam lagi dan juga jangan langsung menjudge vaksin itu sendiri, namun juga kita lihat mungkin ada masalah atau kesehatan dari anak tersebut. Dan sejauh ini ya Sobat HF untuk vaksin anak ini efek sampingnya ringan ya dok, cenderung ringan ya untuk yang sistemiknya. Jadi aman Kalau untuk umur dari 6 pengalaman saya ya Dokter Uci, waktu kita kena COVID pertama kali itu kasus anak yang masuk rumah sakit itu bisa dihitung jari dan memang ada komorbid seperti itu. Tapi saat varian Delta kita sendiri tahu ya bahwa yang terkena kan serumahan. Serumahan itu kan sama anak-anaknya ya. sekeluarga. Iya kan? Nah, berarti kan kita harus lebih aware nih. Ada Omikron ini yang penularannya jauh lebih cepat dibanding Delta. Berarti kan anak kita juga kemungkinan kena. Di samping Iya. anak kita juga udah mulai sekolah seperti itu. Jadi, ayo mari. Ya, mari kita lindungilah anak-anak kita. Kita pasti mau yang terbaik kan untuk anak kita ya. Ini memang keputusannya ada di orang tua loh, karena anak itu kan masih nanyanya orang tuanya. Masih di Betul bawah ya. umur. Jadi ayo Jadi para mana orang tua, sahabat HF, ayo kita ambil keputusan yang tepat untuk anak kita ya. Bener banget tuh dok. Iya benar. Baik dok, oke, nggak terasa ya dok nih kita udah 1 jam ternyata dok ngobrol-ngobrolnya. Tapi semoga dengan diskusi kita kali ini yang singkat ini, sahabat-sahabat HF semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, dan juga pandangan-pandangan baru ya terkait isu yang hangat ini tentang kesehatan paru-paru, tentang COVID-19 dan juga vaksin ya yang masih cenderung tabu mungkin ya deh, karena baru ya terus diperbarui gitu. Dan juga sahabat-sahabat HF di rumah juga bisa loh untuk langsung DM atau hubungi ke HF Center kalau ada saran dan masukan-masukan tema menarik nih ya dok, untuk episode-episode ngobrol sehat berikutnya. Oke deh dok, mungkin sekarang kita sudahi dulu ya dok ngobrol-ngobrolnya pada malam hari ini. Boleh sekali lagi saya ada sedikit closing statement Dokter Uci? Oh, boleh dok? Silakan dokter. Ya, jadi Dokter Uci dan sahabat HF semua, tentunya saat ini kita harus bergerak bersama ya. Kita belajar banget di masa pandemi ini, kita tidak boleh egois ya. Kita tidak boleh egois, kita harus mengingat orang lain ya. Jadi varian apapun ya, kita harus tetap ingat tadi ya, satu protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kedua, kalau ada gejala jangan ditunda-tunda untuk testing ya, karena itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang-orang di sekitar kita yang sangat kita cintai tentunya. Yang berikutnya adalah hidup dengan gaya hidup yang sehat. Yang terakhir adalah tentunya mari kita bersegera vaksin. Vaksin booster itu lebih baik. Vaksin anak juga untuk anak-anak yang 6-12 tahun, mari kita ikuti ikuti ajakan pemerintah ya yang sudah memberi fasilitas ini. Semoga kita semua semoga kita tidak mengalami hal yang buruk seperti Delta ya, Dokter Uci dan sahabat AF semua. Tentunya kita juga harus banyak berdoa. Itu saja dari saya, Dokter Uci. Baik, terima kasih banyak Dokter Ira. Wah, itu saran-sarannya bagus banget tuh sahabat-sahabat HF. Walaupun kita sendiri juga capek ya, mungkin udah 2 tahun ya untuk pandemi COVID ini, udah 2 tahun. Dan juga jangan capek-capek nih sahabat HF untuk tetap aktif menjalankan protokol, jangan lupa pakai masker kemana-mana dan juga cuci tangan dan membawa hand sanitizer kemana-mana dan kurangi mobilitas ya dok untuk ini. Jadi jangan banyak-banyak keluar-keluar. Mungkin beberapa bulan lalu masih bisa keluar-keluar, sekarang mungkin dikurangi ya dok untuk mengurangi
penyebaran dari varian Omikron ini. Baik. Oke, Dokter Ira, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya dok kepada Dokter Ira yang sudah bersedia meluangkan waktunya ya dok dan memberikan Sama-sama. ilmunya kepada kita semua. Iya baik dokter. Semoga Dokter Ira dan keluarga juga diberikan kesehatan dan juga sehat selalu ya dok. Amin. 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 Sama-sama ya. Iya, Semua dan juga dokter uji dan sama-sama sehat sahabat di rumah. juga. Amin. Dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk sahabat HF yang sudah menyaksikan episode kali ini ya. Dan kalau begitu, saya dan Dr. Ira pamit dulu ya sahabat-sahabat HF. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata yang kurang berkenan. Dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya untuk memakai masker, untuk membawa hand sanitizer dan mencuci tangan secara rutin dan mengurangi mobilitas. Dan dimanapun kalian berada, jangan lupa jaga kesehatan. Stay healthy and happy semua. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Nah,